Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang dalam program PKH itu ada modul atau materi yang dinamakan tentang stunting. Ada yang tahu apa itu stunting? Cacing kenapa ya? Cantik. Namanya cacing enggak? Kamu stunting apa? Kalau tidak ada yang tahu tentang stunting, stunting itu adalah stunting, cacing. Yuyun ngeklek deh, Mbak. Stunting. Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun. Contoh, misalnya itu anaknya setahun tingginya berapa, terus umur 2 tahun tingginya berapa, itu namanya tentang gagal tumbuh. Nah, tidak normal gitu, atau apa ya, misalkan cilik, jadi disesuai antara umur dengan tinggi badan gitu. Nah, makanya dalam kenapa adanya stunting? Stunting itu akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama di kehidupan. Nah, jadi atau dalam periode pertumbuhan janin hingga anak berusia 24 bulan. Jadi stunting itu tidak seimbang antara umur dan tinggi badan. Nah, maka di sini dalam proses untuk pencegahan stunting itu dimulai pertama itu dari sejak kandungan. Kandungan semester pertama itu pada ketika anak di dalam kandungan itu diajak bicara, proses diajak bicara supaya ada rangsangan tubuh di dalam anak tersebut atau janin tersebut. Nah, maka di sini dalam proses bayi baru lahir itu berada dekat dengan mengajaknya bicara. Jadi apa ya, walaupun misalkan si anak itu baru lahir diajak bicara, proses bicara. Nah, itu biasanya dalam hal pencegahan stunting, kalau misalkan baru lahir itu kan ada pertama menyusui. Nah, pertama menyusui itu biasanya apa ya, air susu pertama kan biasanya metuai kan kuning, itu kolostrum, itu penting mencegah jadi kekebalan tubuh terhadap anak. Jadi misalkan mending kan akhirnya kan aja sih bayi susu pertama dibuang, itu pada kanggo kesehatan, itu pencegahan daya tahan tubuh pada anak. Nah, di sini dalam proses untuk membentuk stimulasi bayi itu yaitu diajak berbicara. Nah, terus yang kedua, sering memeluk bayi saat ia menangis. Jadi ada misalkan kebanyakan apa ya, uang sekian lah, bahkan anaknya nangis wis mana ditinggal, jadi tidak boleh. Nah, itu dalam pencegahan stunting. Nah, selama terus dalam maka ketika dalam mendapatkan bantuan misalkan bantuan pangan atau bantuan BPNT, PKH, itu utamakan untuk gizi anak terlebih dahulu. Ada sampai untuk apa ya, untuk membeli pakaian atau membeli apapun yang berkaitan dengan di luar tentang gizi anak tersebut. Nah, di sini dalam pencegahan stunting yang ketiga itu memberi sesuatu untuk dilihat. Nah, jadi si bayi biasa ya bakarin melihat sesuatu itu di depan itu, misalkan di dalam kandungan itu ternyata ketika cahayanya terang lampu itu, maka untuk rangsangan dalam tubuh dalam
hamil itu akan terangsang. Jadi faktor utama dalam pencegahan itu untuk melibatkan anak itu aktif atau tidaknya, upayakan ketika malam hari itu lampu itu jangan padam, tapi kudu terang itu. Terus yang keempat itu memberi sesuatu untuk diraba. Nah, biasanya bayi belajar tentang tubuh dan lingkungan terutama melalui indera peraba. Nah, biasanya makanya ada anak yang tidak stabil, maka kekurangan gizi. Jadi misalkan ada masalah masalah apa itu karena berawal dari usia kandungan. Itu usia kandungan akan mempengaruhi proses pertumbuhan anak yang lahir. Itu makanya diberi waktu masih dalam kandungan itu dikasihkan gizi yang lengkap, misalkan buah-buahan atau apa itu. Jadi ada misalkan oleh nah itu jadi maka dia tubuh ketika lahir itu seimbang. Nah misalkan kayak anak kayak Ibu Maiki, anak Ibu Maiki umurnya berapa? 11 bulan jalan. 11. Saatnya 11 itu sudah bisa duduk. Bisa duduk sih. Bisa jalan, bisa merangkak. Bisa jalan apa itu? Jadi aja sampai diajari digendong terus jadi supaya duduk itu, supaya kenapa? Supaya dalam pencegahan supaya ada seimbang. Nah, jadi ketika rangsangan anak itu supaya kuat di dalamnya atau nanti tumbuh seimbang. Nah maka dalam proses dalam PKH ini mencoba membuat tentang tujuan itu adalah mengurangi stunting. Coba ditanya apa stunting? Badannya tuh kecil, kurang gizi. Ya maka terus saya umurnya 2 tahun tapi nggak seimbang pertumbuhannya. Nah maka apa yang harus dilakukan ketika dalam pertumbuhan anak itu tidak seimbang? Sebaiknya kemana larinya? Larinya kemana anak ketika tidak tumbuh seimbang? Jadi beri asupan gizi. Ya terus kemana lagi? Ya ini sih ngacak bae, betul kan ya yun? Jadi barangnya Ginjalnya, tidak kesehatannya. diajar, maka jangan lari ke dukun beranak. Jadi larinya ke puskesmas atau bidan, jadi konsultasi rutin. Jadi terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.